adalah pertemuan yang pertama. Nah, di dalam pertemuan pertama ini kami akan menyampaikan terkait dengan kontrak pembelajaran, termasuk nanti di dalamnya adalah RPS-nya. Jadi kita mulai saja ya, Bapak, Ibu, dan adik sekalian. Ini sudah ada 20 mahasiswa. Mestinya ini kurang lebih ada 50-an mahasiswa ya, untuk yang reguler A ini. Dan kembali lagi kami sampaikan bahwa pada pertemuan pertama kita akan membicarakan tentang kontrak kuliah, kemudian nanti sedikit tentang pengantar untuk pertemuan yang pertama ini. Nah, saudara-saudari sekalian, di dalam pertemuan perkuliahan hukum lingkungan ini sebagai PJ, mata kuliahnya adalah Profesor Dr. Muhammad Akib, SHMH, dan pengajarnya nanti saya, Sumarjo, dan nanti setelah pertengahan semesteran itu nanti Bapak Dr. Agus Triyono. Nah, di dalam pembelajaran ini memang di dalam siakadunya itu memang kita pecah jadi dua, ada kelas A, ada kelas B. Termasuk di dalam V-kelasnya, ya. Termasuk di dalam V-kelasnya juga A1 dan A2. Oleh karena itu, selain nanti mahasiswa kita belajar bersama menggunakan Zoom, tentu saja perkuliahan menggunakan Zoom itu tidak selalu kita gunakan. Artinya kita sudah menggunakan kegiatan perkuliahan itu menggunakan LMS, dan itu Unila sudah mempunyai alatnya yang disebut dengan virtual class atau V-class. Dan V-class yang kita bangun, yang dibangun Unila ini tentu akan mempermudah mahasiswa di dalam mengikuti perkuliahan itu sepanjang semester. Sehingga perkuliahannya sebenarnya bisa diikuti sepanjang hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu untuk setiap tatap muka atau setiap pokok materi mingguannya. Karena di dalam perkuliahan ini ada 16 minggu dan ada 16 pokok bahasan, maka setiap minggu atau setiap pokok bahasan akan disampaikan durasinya dalam waktu 1 minggu. Maka saudara-saudariku itu bisa mengakses materi perkuliahannya, termasuk nanti tugas-tugas yang harus diselesaikan, itu bisa dimulai dari hari Senin sampai di hari Sabtunya. Ya, sehingga nanti tugas-tugas itu misalnya kalau ada tugas nanti bisa diakses mulai hari Senin jam 8 pagi dan itu nanti bisa dikumpul sampai pada hari Sabtu jam 18 sore. Jadi ini memberikan kemudahan kepada mahasiswa, utamanya barangkali yang terlalu sibuk mahasiswanya, meskipun ini tahu bahwa kelas A ini bukan berarti ini mahasiswa yang tidak punya pekerjaan. Ya, kelas A ini juga ternyata banyak mahasiswa yang sudah bekerja dan bahkan sibuk ya kegiatan ini itu dan sebagainya. Maka kami dari tim pengajar hukum lingkungan sudah menyiapkan proses perkuliahan itu menggunakan V-class. Siakadu kita pakai itu nanti dalam rangka mengunggah nilai dan juga presensinya. Kemudian V-class itu nanti dalam rangka proses pembelajaran itu mulai dari materinya, kemudian diskusinya di situ, tugas-tugasnya diunggah di situ, termasuk juga presensi mestinya. Nah, presensi untuk hukum lingkungan memang
Presensinya memang hanya saya beri waktu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore nanti, khusus di hari Kamis. Jadi untuk kelas A, A1 maupun A2, untuk presensi di V-Class hanya diberi waktu hari Kamis, mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Tetapi membuka materinya, mengunduh materinya, itu sudah bisa dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, harapannya apa? Harapannya bahwa memang pada saat jadwal kuliah dari Kamis, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian itu punya kewajiban untuk mengakses V-Class, ya. Oke. Kenapa ini penting, saudara? Ini tentu juga ada kaitannya juga dengan perankingan universitas, ya. Perankingan universitas itu satu di antaranya juga terlihat dari kontribusi mahasiswa di dalam mengakses kelas V-Class. Maka pada tahun ini, menurut Bobometric itu kan kita ada dalam posisi 10 besar di Indonesia. Nomor 1 di luar Pulau Jawa. Ya, itu semua karena apa? Kontribusi mahasiswa Unila untuk mengakses V-Class. Dan memang luar biasa untuk semester kemarin itu bahwa mahasiswa yang mengakses V-Class itu dalam satu hari kurang lebih bisa ada sampai 18.000 mahasiswa. Ya, minggu ini saja itu untuk hari kemarin itu dihitung oleh tim IT itu yang sudah mengakses V-Class dalam waktu yang bersamaan itu ada 3.000 mahasiswa. Nah, kalau hari ini itu ada sekian mata kuliah, kalau masing-masing mata kuliah itu misalnya 40 mahasiswa saja yang mengakses V-Class, itu pasti sudah banyak jumlahnya, dan itu akan mendongkrak perankingan universitas, ya. Baik adik sekalian. Nah, terus kelas Zoom bagaimana, Pak? Kelas Zoom juga kita penting, tetapi artinya tidak selalu. Makanya tadi saya katakan untuk perkuliahan melalui Zoom itu tidak selalu harus tiap hari Kamis, ya. Tetapi semuanya kami sudah bisa diakses di V-Class-nya. Baik, ya. Baik, adik sekalian, ini sudah ada 27 ya mahasiswa yang bergabung di kelas ini. Untuk yang lainnya mudah-mudahan nanti bergabung di V-Class ya. Baik, ini kan kita record juga ya, nanti bisa dilihat. Adik sekalian, di dalam perkuliahan ini apa sih yang akan kita dapatkan dari perkuliahan hukum lingkungan itu? Tentu adik-adik yang dari dari S1-nya hukum tidak asing ya berbicara tentang hukum lingkungan. Tetapi untuk yang S1-nya bukan hukum barangkali baru pertama menjumpai atau mengikuti perkuliahan hukum lingkungan itu. Bagi teman-teman mahasiswa yang sarjana hukum, mau tidak mau sudah mengenal dan pernah mendapatkan mata kuliah hukum lingkungan itu. Entah Anda dari fakultas atau universitas manapun ya. Nah, apa manfaat dari perkuliahan ini? Yaitu ingin membantu mahasiswa memperoleh wawasan dan yang komprehensif tentang konsep, teori dan dogmatik hukum lingkungan ya, baik dari aspek global, internasional, regional maupun nasional dan daerah ya, utamanya dalam konteks pengembangan hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Nah, kenapa saudara kita pentingkan ini ada berbasis nilai-nilai Pancasila? Tentu ini sesuai dengan visi dan misi dari Magister Ilmu Hukum, yaitu pengembangan hukum. Nah, pengembangan hukum di Indonesia mau tidak lepas dari hukum atau nilai-nilai Pancasila itu. Maka di dalam berbicara tentang hukum lingkungan, mau tidak mau kita konteksnya harus berbicara tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah mata kuliah wajib tentu ya untuk semua konsentrasi ya, baik yang mengambil pidana, perdata, kenegaraan maupun hukum kesehatan. Ini wajib diambil. Nah, ini nanti mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif teori
konsep dan doktrin hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Oke. Nah, apa secara keseluruhan nanti akan kita bicarakan mengenai latar belakang berkembangnya hukum lingkungan, dinamika perkembangan kebijakan dan hukum lingkungan, teori dan konsep dalam pengembangan hukum lingkungan, kemudian prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan, kemudian juga bicara mengenai yang tidak kalah pentingnya yang sekarang masih hangat dibicarakan, yaitu bicara tentang Omnibus Law, ya, terkait dengan problematika di dalam penegakan hukum lingkungan. Karena seperti kita ketahui bersama dengan Omnibus Law itu bahwa banyak kewenangan-kewenangan daerah yang kemudian ditarik ke pusat. Nah, terus kemudian bagaimana nanti dalam penegakan hukum lingkungannya kalau seperti itu, ya? Oke, baik. Nah, itu nanti kita akan dapatkan di sini. Nah, kemudian bagaimana di dalam pencapaian pembelajaran ini? Nah, maksudkan di sini saudara-saudariku bahwa mahasiswa ini dengan mengikuti perkuliahan hukum lingkungan selama 1 semester ini diharapkan mampu memahami dan mengembangkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis tentang hukum lingkungan dan mampu menerapkannya di dalam praktek. Nah, ini jadi tidak semata-mata hanya bicara tentang tidak bicara hanya tentang teorinya, tetapi juga bagaimana nanti mahasiswa bisa menerapkan di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya sebagai contoh kecil saja di dalam menerapkan tentang hukum lingkungan itu, misalnya terkait dengan kegiatan mahasiswa yang seringkali menyuci mobil atau menyuci kendaraan. Nah, sudah selanya di dalam melakukan kegiatan ini menghemat air, ya. Tapi seringkali kami perhatikan kalau ada orang menyuci kendaraan bermotor itu melalui air di selang, ya, itu airnya mengucur terus, tidak dihentikan, tetapi tidak dimanfaatkan. Airnya hanya keluar sia-sia. Kenapa? Ya karena tangannya sedang sibuk untuk membersihkan bodi-bodi mobilnya. Tetapi air keran terus mengalir tanpa dimatikan. Misalnya. Itu kan sebagai contoh bahwa kita tidak tidak mencintai terhadap lingkungan kita. Apa? Pemborosan. Kan begitu, ya. Nah, itu contohnya. Salah satu contoh saja, ya. Oke. Nah, terus bagaimana nanti indikator capaian pembelajaran kita? Ya, jadi capaian kita ini harapannya, indikatornya apa sih? Kalau itu dianggap berhasil di dalam pembelajaran kita, yaitu mahasiswa mampu memahami teori konsep dan segala peraturan perundang-undangan di lingkungan, ya, serta kemampuannya tentu di dalam merefleksikan nilai-nilai hukum Pancasila di dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah, lagi-lagi saudara, kita ingatkan seperti hanya kemarin pada waktu mengikuti perkuliahan hukum perubahan sosial, ini pun di dalam perkuliahan hukum lingkungan itu pun nanti saya berharap konteksnya atau outputnya itu adalah sebuah naskah ilmiah, ya, sebuah naskah ilmiah. Maka di dalam perjalanan perkuliahan ini sudah kami bocorkan, ya, nanti dalam kelas itu ada 2 tugas utama di dalam semasa UTS dan semasa UAS. Baik UTS maupun UAS, tugas utamanya adalah membuat tulisan atau naskah ilmiah. Ya, tentu nanti sudah ada rambu-rambunya, apa yang harus dilakukan dan apa tema apa yang harus ditulis di situ. Ya, oleh karena itu sebenarnya adik-adik di dalam proses perkuliahan itu dari mulai sekarang sudah bisa didapatkan gambaran apa sih yang akan kami tulis nanti dan apa yang akan kami kumpul pada saat ada ujian UTS maupun ujian akhir semester nanti, ya. Oke, lumayan ada 30 yang sudah bergabung di sini. Oke.
Dan ini tentu adik-adik sekalian, ini ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya kenapa? Karena saya perhatikan yang kemarin ikut seri diskusi ketiga, itu ternyata hampir 90% itu kan, ya terus terang itu kaitannya dengan pertanahan, lingkungan, kesehatan. Ya, yang kaitannya dengan perdata hanya satu kalau nggak salah. Pidana malah nggak ada. Loh, padahal bicara tentang penegakan hukum lingkungan, itu hukum pidananya banyak yang bisa digali di sana. Ya, oke. Saya nggak tahu apakah memang di kelas A ini banyak yang mengambil kenegaraan. Nah, mungkin karena itu, ya. Makanya gini, adik-adik sekalian saya ingatkan kembali, ini mumpung masih dalam perjalanan, supaya tidak terlalu lama nanti mahasiswa itu bermukim di magister hukum, sekarang kita sudah mulai buka untuk teman-teman mengajukan judul tesisnya, meskipun baru semester 2. Nggak apa-apa, boleh. Ya, tentu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah sudah punya publikasi. Publikasinya boleh dari manapun. Nah, kan? Mulai yang dari publikasi di media massa online maupun yang di offline, ya, apa jurnal, apa itu perseding, apa itu majalah, apa itu dari harian, ya, silakan. Oke, itu. Dan nampaknya juga sudah banyak yang sudah mengajukan judul, bahkan sudah ada yang ya sudah bersiap-siap nanti untuk melakukan penelitian. Loh, Pak, belum penelitian sebelum diseminarkan proposalnya, ya boleh-boleh saja. Kan penelitian boleh saja dari sekarang, ya kan? Oke. Terus gimana Pak, nanti kami surat pengantarnya? Kami buatkan surat pengantarnya, meskipun itu proposalnya belum ada, ya kan? Tapi yang penting sudah ada judulnya apa kira-kira, ya. Nah, sudah tentukan. Boleh silakan. Penelitian boleh dari sekarang. Supaya apa? Ya supaya memudahkan kita begitu nanti sudah betul-betul proposalnya sudah jadi, itu data sudah terkumpul semua, ya. Sehingga harapan saya angkatan 2021 itu bisa selesai kurang dari 2 tahun. Itu harapan kami, ya. Oke, semangat ya, mudah-mudahan ini punya semangat untuk bisa cepat selesai. Oke. Kalau cepat selesai itu, saudara, kami senang gitu loh. Bukannya kalau Anda lambat-lambat, kemudian Anda banyak membayar SPP ke Unila, kami senang, bukan. Karena Anda bayar SPP banyak atau sedikit itu nggak ada ngaruhnya bagi kami, gitu loh ya. Oke, jadi semakin cepat Anda masa mukimnya di Unila itu semakin baik bagi kami, ya. Bagi Unila pun sebenarnya sama, ya. Karena Unila juga tidak semata-mata hanya mengejar uang SPP saja. Oke, meskipun juga tidak bisa dipungkiri bahwa SPP itu juga penting bagi Unila, ya. Baik. Itu. Nah, kemudian bagaimana strategi pembelajaran kita? Memang pembelajaran kita itu sebenarnya tidak banyak ceramah ya, karena ceramah itu kan nanti dengan Zoom ya. Zoom-nya nanti kan kami sudah sampaikan, tidak selalu nanti hari Kamis itu ada Zoom, tidak. Silakan nanti diskusi bersama dan atau bahkan mungkin nanti silakan dari Viklas itu bisa diskusikan secara bersama-sama di dalam grup WA ini, boleh silahkan ya. Karena di dalam perkembangannya kami ikuti grup WA ini juga bagus juga, banyak yang mendiskusikan tema-tema tertentu ya. Ya, tapi yaitu tadi masih terbatas pada mahasiswa-mahasiswa tertentu saja juga yang mau mengemukakan pendapatnya, kemudian ide-idenya dan sebagainya. Padahal penting juga itu kita bersama-sama untuk berdiskusi di situ. Artinya gini, jadi proses pembelajaran, strategi pembelajaran kita itu mestinya tidak satu arah dari dosen kepada mahasiswa saja, tapi juga mestinya memang kalau dalam IKU itu adalah indikator kinerja utama yang dituntut oleh kementerian kepada Unila, proses pembelajaran yang baik itu adalah dua arah, mulai dari mahasiswa juga kepada dosennya. Jadi tidak dari hanya dosen kepada mahasiswa, tapi juga dari mahasiswa kepada dosen. Sehingga nanti muncullah yang disebut dengan studi kasus atau
pengajaran berbasis kasus, ya, berbasis proyek, ya. Apakah nanti tadi kalau proyeknya kan dalam bentuk menulis naskah ilmiah. Nah, naskah ilmiah itu kita bisa tulis kan pasti melalui suatu kajian atau penelitian. Apakah penelitian itu selalu harus empiris? Tidak, ya. Penelitian hukum tidak selalu empiris. Bahkan seringkali malah lebih sulit penelitian normatif dibanding penelitian empiris. Kan begitu ya. Nah, oleh masyarakat kita, terutama untuk magister hukum, tentu naskah-naskah yang ditulis mestinya lebih banyak kepada bagaimana mengkaji, menguji, atau bahkan kemudian mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Bahkan kalau memang bisa, itu bersifat filosofis. Karena memang taraf-tarafnya sudah berbeda ya dengan yang S1. Kalau S1 kan cukup dengan bagaimana antara kesenjangan antara dasain dengan dasolen misalnya. Terus dicari apa penyebabnya pada perbedaan itu. Selesai sudah. Tapi kalau S2 nggak bisa, hanya menceritakan ini dasainnya, ini peraturannya, ini loh prakteknya, ini loh Pak hambatannya, loh bukan itu. Kalau itu kan S1. Ya. Tapi kalau S2 sudah menjelaskan, loh kenapa terjadi seperti itu? Dari sisi teori hukum apa itu bisa dijelaskan? Mengapa fenomena masyarakat itu terjadi? Ya kan? Teori-teori apa yang bisa menjelaskan terkait adanya terjadinya fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena kehidupan bermasyarakat itu? Nah, itu tentunya kita sudah lebih banyak mengkaji, menguji, bahkan kemudian bisa menemukan teori-teori baru. Ya, oke, mestinya seperti itu ya. Ya meskipun ya barangkali agak sulit ya untuk mahasiswa S2 itu untuk menemukan teori baru. Tetapi kalau menguji teori yang sudah ada, kemudian itu mengembangkan teori yang sudah ada, itu sangat dimungkinkan. Ya. Nah, kalau yang menemukan teori baru itu yang tataran S3 aja belum tentu bisa ya. Oke. Tetapi kalau di S3 memang harus ada novelty ya, ada temuan baru, ada hal yang baru dari apa yang sudah pernah diteliti orang lain itu ya. Itu sebagai bukti bahwa penelitian itu adalah objektif. Kenapa objektif? Karena kita bisa membandingkan dengan penelitian-penelitian teman-teman yang lain. Bedanya apa kita dengan penelitian teman yang lain itu? Nah, disitulah novelty-nya. Nah, sama sebenarnya saudara, di dalam penulisan tesis pun, itu sebenarnya kami juga menuntut adanya perbandingan dengan penelitian-penelitian yang lainnya, yang sudah pernah dilakukan. Mengenai tema yang sama, ya itu penelitian yang lainnya seperti apa hasilnya, kesimpulannya apa, terus kemudian, lah kalau yang kita teliti apa, ya bedanya apa dengan yang penelitian yang sudah ada gitu loh ya. Oke. Nah, kalau tentang hal-hal sosial itu kan bisa banyak sekali variabel yang bisa menyebabkan perbedaan. Perbedaan hasil dari sebuah penelitian meskipun temanya sama, tempatnya sama, lokasinya sama, tetapi ternyata nanti itu respondennya beda, waktu kita wawancara berbeda, siapa yang mewawancarai juga berbeda orangnya, itu juga mungkin akan berbeda hasilnya. Ya. Oke. Karena kan kalau penelitian itu memang harusnya memang objektif ya, tetapi ternyata di dalam prakteknya sifat subjektivitas itu juga tidak bisa lepas ya. Responden yang kita wawancarai itu juga belum tentu dia mengemukakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dari mahasiswa itu belum tentu sesuai dengan yang seharusnya. Ada sesuatu barangkali yang ditutup-tutupi, tergantung teknik memberikan pertanyaan kita, atau terkait juga dengan kondisi kita waktu bertanya. Ya. Nah, makanya biasanya ada teknik itu, gimana supaya orang itu bisa menjawab sesuai dengan kondisi yang seadanya atau sebenarnya. Makanya kita bikin responden itu, narasumber itu dibuat senyaman mungkin. Jangan sampai dalam keadaan terpaksa,
jangan sampai dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Juga jangan sampai dibuat dalam kondisi pertanyaan mendadak misalnya, ya. Seringkali kan yang namanya manusia itu ya daya ingatnya kan tidak sama, ada yang saat itu juga ingat apa yang ditanya, tapi ada juga orang-orang yang ya lambat untuk mengingat segala sesuatunya itu, ya. Termasuk saya barangkali itu juga orang yang tipenya adalah lambat untuk mengingat sesuatu. Dalam posisi tertentu sulit untuk mengingat apa yang sudah terjadi beberapa saat atau beberapa yang lalu, ya. Harus diingat-ingat pelan-pelan gitu, baru kemudian. Nah, itulah beda ya, karena memang bukan orang yang cerdas. Nah, itu. Kecuali kalau yang adik-adik yang cerdas mungkin beda pasti, ya. Baik, itu sepintas ya. Nah, terus tugasnya apa nanti ini, saudara? Nah, nanti saya berikan tugas tadi ya, adik-adik memang perlu ya, itu membaca, mereview literatur, jurnal ya. Nah, kenapa seringkali mahasiswa kesulitan untuk menuangkan tulisan di dalam karya ilmiah? Seringkali kita kalau membaca jurnal, mereview jurnal, itu seringkali hanya sepintas saja. Ya, kita tidak ya mestinya di dalam membaca sebuah artikel dan sebagainya kita perlu mempersiapkan diri ya. Artinya tidak sepintas saja seperti baca koran ya. Kalau baca koran kan sambil tiduran sambil itu kan bisa aja. Tapi kalau baca literatur, buku dan sebagainya memang memerlukan persiapan, ya. Oke. Sehingga nanti ada hal yang penting itu bisa kita ingat dan kita catat. Makanya di dalam membaca literatur itu coretan-coretan itu penting. Jadi kalau buku yang kita baca berulang kali tapi bersih dari coretan, wah itu tanda tanya itu, ya. Tanda tanya di dalam pengertian apa? Oh, memang mungkin saja begitu dibaca langsung sudah tahu semuanya, atau sih memang sama sekali tidak mengerti apa yang dibaca, sehingga nggak ada catatan-catatan di situ. Tapi kalau sudah banyak catatan-catatan buku itu kita baca, ya ada dua kemungkinan. Pertama, orang ini memang males, ya, atau kemungkinan ya memang tadi orangnya tidak pandai gitu kan. Jadi memang harus membaca, ditulis dulu, dibaca, ada dikasih catatan, dicoret dan sebagainya. Untuk apa? Ya, untuk mengingat dan sebagainya, ya. Oke, tapi memang teknik untuk belajar bagi orang dewasa itu berbeda ya, tentu dengan teknik belajar bagaimana anak-anak waktu kita masih SMA, SMP ataupun SD ya. Untuk bagi kita semua tentu belajar orang dewasa berbeda. Makanya semuanya di dalam perkuliahan orang dewasa ini pusatnya mestinya kepada mahasiswa, bukan kepada dosen. Ya, dosen hanya mendampingi saja, ini bahannya kita baca bareng, kita ini, nah yang tidak jelas kita diskusikan. Ya, jadi tidak kita harus berceramah panjang lebar dan sebagainya. Sementara adik-adik hanya mendengar dan sebagainya, bahkan yang diceramahkan pun salah misalnya. Ya namanya manusia, bisa saja salah. Ya, oke, baik. Nah, nanti adik-adik sekalian, Bapak Ibu, ya, karena di sini ada juga yang statusnya sebagai orang tua dan sebagainya, saya sebut saja Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, topik pembelajaran kita memang ini agak 16, tapi 16 ini sebenarnya kan sudah ada 16 pertemuan, tetapi yang 2 pertemuan itu kan nanti diisi dengan UTS dan ujian akhir semester. Maka ini kita bicara pertama latar belakang perkembangan hukum lingkungan, dinamika perkembangan kebijakan dan hukum lingkungannya, teori konsep dalam pengembangan hukum lingkungan, dan ini nanti akan diberikan dalam dua tatap muka ya untuk pokok bahasan yang ketiga. Kemudian pokok bahasan yang keempat juga akan diberikan dalam waktu 2 tatap muka ya. Oke. Kemudian di berikutnya yaitu pada pokok bahasan yang kelima itu bicara tentang hukum lingkungan, konsep pengaturan dan politik hukumnya, ya. Itu jadi nanti pada sebelum UTS itu ada 5 pokok bahasan. Nah, 5 pokok bahasan itu akan disampaikan selama 7 pertemuan atau 7 minggu. Nah, bahannya semuanya sudah ada di Fiklas. Silakan nanti bisa
buka ya. Oke. Kemudian setelah ujian akhir semester, setelah ujian tengah semester nanti akan disambung oleh Pak Agus bicara tentang instrumen hukum perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ini juga pokok bahasan diberikan 2 kali ya. Kemudian juga pembaruan hukum lingkungan pasca Omnibus Law itu juga diberikan 2 kali. Kemudian konsep dan problematika penegakan hukum itu juga akan diberikan 2 kali ya. Jadi nanti setelah ujian setengah semester itu hanya ada 4 pokok bahasan ya. Hanya 4 pokok bahasan tetapi akan disampaikan dalam waktu 7 pertemuan. Ya, baik yang pertemuan terakhir nanti bicara tentang paradigma baru penegakan hukum lingkungan kita. Ya, nah itu kira-kira jadi sekalian pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Nah sekarang buku yang harus Bapak Ibu baca apa? Ini buku yang harus dibaca. Saya sebutkan ya. Oke nanti yang harus dibaca ini. Bentar, apalagi di dalam KRS kita buka muncul ya adik-adik sekalian ya tayangannya. Halo Pak, muncul ya KRS-nya ya. Oke, KRS ini RPS-nya. Nah RPS-nya ini kita perbaiki di bulan Februari ini tanggal 10 Februari ya. Nah apa yang harus dibaca? Bukunya ini bukunya. Nah, nanti ada bukunya Muhammad Akib ini Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional ya. Perspektif Global dan Nasional itu ada yang terbitan terbaru 2021 ya. Nanti ini bukunya ya, Saudara, mungkin kelihatan ini bukunya. Nah, terus kemudian juga Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah. Nah, saya tidak pegang, tapi kalau kita bicara ada hukum politik hukum lingkungan Raja Lawi Press itu terbitan 2016 ya. Kemudian ada penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik ekologis. Ini kebetulan saya bawa bukunya ya. Ini bukunya nanti. Nah, oke. Ini adik-adik nanti yang mestinya dibaca ya. Yang lainnya ada banyak ini buku-buku yang kami sampaikan. Artinya apa? Artinya tidak semata-mata hanya buku yang ditulis oleh Prof. Akib, tapi minimal di dalam pembelajaran ini kalau Anda sudah membaca semua bukunya Prof. Akib, ya mudah-mudahan pemahaman Anda tentang hukum lingkungan sudah lebih dari cukup ya. Oke, kenapa saya katakan begitu? Karena buku Prof. Akib ini sudah secara nasional dipakai ya oleh mahasiswa-mahasiswa magister hukum di Indonesia ya. Oke, baik. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau begitu saya akan mencoba menyampaikan adik sekalian terkait dengan materi hari ini ya. Nah, materi ini sedikit tentang latar belakang berkembangnya hukum lingkungan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, saudara-saudariku, ada pertanyaan? Silahkan. Oke, ini tadi berarti sudah ada 34 mahasiswa yang bergabung. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Yuk, silahkan kalau ada yang mau ditanya dulu terkait dengan materinya kontrak kuliahnya, silabus ya, termasuk buku-bukunya. Belum ada? Ya. Baik. Kalau memang belum ada, ya saya coba akan menyampaikan sekilas ya terkait materi hari ini yang pertama terkait dengan latar belakang berkembangnya hukum lingkungan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang hukum lingkungan, saudara, ya tentu hukum lingkungan itu berkembangnya, ya itu tidak hanya karena pengaruh
kegiatan-kegiatan yang bersifat lokal maupun nasional, bahkan ini perkembangan hukum lingkungan itu karena adanya masalah-masalah lingkungan yang bersifat global ataupun bersifat regional. Jadi persoalan lingkungan bukan persoalan hanya Lampung, persoalan Indonesia, bukan hanya persoalan ASEAN, bukan, tapi persoalan dunia. Ya, itu persoalannya. Jadi jangan berpikir bahwa persoalan hukum lingkungan itu kan hanya persoalan lokal kita, Pak. Banyak hutan di Lampung sudah nggak ada lagi. Maksudnya banyak hutan yang tidak ada, maksudnya gimana? Ya karena di Lampung itu secara di atas kertas itu jumlah hutannya memang betul kurang dari 30%. Tapi kalau dihitung beneran, itu jauh di bawah 30% hutan di Lampung itu. Kenapa? Karena banyak kawasan hutan itu yang sudah bukan lagi ada tegakannya. Karena sudah ada perumahan, pemukiman, pertanian, macam-macam. Bahkan ada yang statusnya itu kawasan hutan, tapi sudah menjadi desa definitif, menjadi kecamatan definitif. Bahkan ada suatu wilayah kabupaten itu yang hampir sebagian besarnya itu adalah kawasan hutan, kan? Nah, terus masyarakatnya gimana sumber penghidupannya di situ, Pak? Kalau sebagian wilayahnya saja itu hutan. Nah, itulah yang kemudian ada yang namanya desakan antara kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mempertahankan jumlah luasan hutan yang ada di suatu wilayah. Itu contohnya ya. Belum lagi terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana masyarakat kita itu yang berlomba-lomba untuk apa? Untuk memanfaatkan lingkungan itu demi apa? Demi kepentingan pribadi dalam waktu yang pendek. Ya. Oke. Maka kemudian di sana sini muncul adanya pencemaran lingkungan, ada kerusakan lingkungan, ya kan? Oke. Baik. Nah, seperti halnya misalnya kami di daerah kami sendiri itu misalnya kami di daerah Gunung Perang itu sekarang masuk dalam Kecamatan Langkapura, itu 10 tahun yang lalu itu kalau jam 9 pagi di daerah saya itu hawanya masih sejuk ya. Kenapa? Karena masih cukup banyak tanam tumbuhnya. Nah, sekarang 10 tahun kemudian sudah muncul itu bukan tanam tumbuh yang ada, tetapi sini tanaman beton semua, ya. Akhirnya apa? Jam 6 pagi aja sudah terasa gerah itu suasananya, ya. Oke, itu artinya apa? Di situ berarti ada perusakan lingkungan. Kenapa? Ya sekian banyak tanam tumbuhnya sudah dibabat dan tumbuhlah itu bukan tanaman tetapi tanaman beton ya, artinya itu tembok dan beton. Baik. Nah, seperti ini saudara sekalian, contoh-contoh masalah lingkungan yang terjadi. Bagaimana itu banyak terjadi pencemaran lingkungan yang kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan adanya ya kerusakan. Loh, kerusak gimana? Ya gimana kalau nggak rusak? Sekarang kalau ada pencemaran begini kan berarti kan bisa di sini terjadi kematian banyak ikan ya, itu yang baik itu yang ada di keramba ataupun di danau atau mungkin di sungai ya. Itu kenapa? Karena ada pencemaran ya. Nah, dengan pencemaran ini tentu mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Untuk memulihkan kembali itu memakan waktu, ya kan? Kalau seperti ini, ya. Oke, itu matinya ikan karena adanya pencemaran air. Tidak luput juga pencemaran udara akibat pabrik-pabrik industri. Ya, meskipun sekarang sudah banyak ya, banyak berkurang karena sudah banyak beralih dari batu bara, dari minyak bumi itu kembali beralih kepada gas, kemudian beralih kepada listrik, bahkan listrik yang tenaga
matahari, dan sebagainya. Tetapi ini masih sampai hari ini masih terus berlangsung, ya kan? Oke, makanya kalau kemarin ada mendengar ada rencana Indonesia itu mau membatasi ekspor batu bara, itu kan ternyata yang protes tidak hanya orang-orang di negara ASEAN, orang Eropa sana juga protes banyak ke Indonesia. Loh, ternyata batu bara itu ternyata di Eropa masih dipakai. Yang konon ceritanya sudah beralih kepada bahan energi yang terbarukan, tetapi ternyata enggak juga. Buktinya apa? Buktinya Indonesia mau menghentikan untuk ekspor batu bara, ribut semua orang-orang sana. Itu membuktikan bahwa batu bara ternyata masih menjadi dominasi di dalam industri itu. Nah, padahal batu bara itu kan menyebabkan pencemaran udara yang luar biasa, ya kan? Nah, oleh karena itu, saudara, kalau adik-adik juga sudah baca tentang adanya undang-undang harmonisasi perpajakan, kita nanti ada yang namanya pajak karbon. Nah, jadi siapa lagi Pak nanti pajak karbon itu yang menanggung beban? Yo, ujung-ujungnya yang menanggung beban itu ya masyarakat, ya rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Ya rakyat yang menikmati hasil-hasil industri yang itu semua turunan atau prosesnya menggunakan tadi. Ya, menggunakan apa? Yaitu bahan-bahan bakar yang bahan bakar fosil tadi itu. Jadi kena yang namanya pajak karbon nanti, ya. Oke. Ya, makanya nanti harus lebih selektif lagi kalau kita mau berkeinginan untuk tidak mau terkena beban pajak karbon, ya nggak usah nanti mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang hasil pabrikan yang kena pajak karbon tadi, gitu loh. Itu artinya apa? Kita boleh kok memboikot tidak bayar pajak, boleh. Undang-undangnya juga boleh kan kok. Tapi memboikot tidak bayar pajak dengan cara-cara yang legal. Apa? Ya tadi nggak usah beli. Kalau nggak mau bayar pajak rokok, ya nggak usah ngerokok gitu loh. Kalau tidak mau bayar pajak bahan bakar minyak, ya nggak usah naik mobil, jalan kaki. Nah, makanya sekarang kan banyak transportasi sepeda ya. Nah, beralihlah itu ke sepeda. Kalau kita nggak mau bayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor, mudah kok. Nah kan, itu ada pilihan-pilihan nanti. Oke, tapi ya pasti banyak masyarakat yang sudah terbiasa nyaman ya, untuk berubah juga sulit juga, kecuali memang hanya untuk tren aja. Nah, sepeda itu kan sekarang bukan untuk alat transportasi, tapi kan hanya untuk gaya hidup saja, ya kan? Gaya hidup. Nah, sana kemari tiap minggu pagi sepedaan. Padahal ya sebenarnya nggak penting-penting amat gitu ya. Ya penting sih sebenarnya karena untuk olahraga ya. Oke, baik. Tapi kan seringkali itu hanya karena gaya hidup saja kan. Nah, dan sepeda ontanya pun mungkin harganya lebih mahal dibanding motornya kan. Oke, baik-baik. Nah, ini saudara, ini terjadi. Nah, hutan gundul, tanah longsor, saudara. Kalau hal terjadi seperti ini, sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dan siapa yang sebenarnya buntung itu? Ya, kalau ada penggundulan hutan seperti ini, yang untung kan bukan orang yang ada di sekitar hutan. Yang untung kan bukan masyarakat yang ada di situ. Tapi kan siapa yang untung kan yang mengusahakan ini, bahkan ini orang-orang kota seringkali. Ya, atau mungkin masuk saya dan Anda jangan-jangan yang diuntungkan dari sini. Tapi masyarakat di pedesaan di sana hidupnya sengsara. Kenapa? Ya nggak ada tanam tumbuhnya semua, Pak. Ya, adanya ilalang semua sekarang. Nah, gitu kan. Pegakannya sudah nggak ada semua ini seperti ini. Atau di sini ada para penambang-penambang itu untuk mencari menyambung hidupnya dengan cara sampai harus berjibaku bahkan harus dengan nyawa taruhannya ya kan seperti ini. Apa yang diuntungkan coba ini? Ya kan? Kalau penambangnya kan enggak, dapat emas hanya berapa sih harganya di
tangan mereka itu, tapi begitu masuk ke pedagang, masuk kepada pengepul, ya kan, yang untung mereka. Nah ini saudara. Tetapi ini semua dilakukan dengan merusak lingkungan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau sudah seperti ini, ya. Oke, itu masalah-masalahnya. Tadi saya kemukakan bahwa masalah lingkungan itu tidak hanya masalah di Indonesia saja, tapi juga itu masalah global. Kenapa, saudara? Ini kita lihat. Bagaimana tahun 1950-an itu ternyata banyak kota besar di dunia itu ya yang mengalami masalah apa? Asap dan kabut. Bahkan sekarang juga masih ada ya. Nah, akibat apa? Gas buangan kendaraan dan pabrik. Meskipun sekarang banyak kendaraan-kendaraan yang sudah dimodif dengan teknologi yang baik sehingga gas buangannya sudah semakin baik. Tapi karena jumlah kendaraannya juga banyak, ya ujungnya juga tercemar juga udara kita itu. Ya, oke. Kalau dulu itu kendaraannya sedikit, tetapi memang pembakarannya nggak baik, ya mencemari juga. Sekarang pembakarannya sudah bagus, kendaraan itu, tetapi jumlah kendaraannya banyak. Ujungnya kan juga berkumpul begitu banyak asap dan itu kan akhirnya juga tidak sehat juga, sama, ya kan? Berarti apa? Ya harus diperbaiki, ya. Makanya kemudian ada ya udah Pak, nanti transportasi kita nggak usah pakai bahan bakar minyak dan sebagainya, pakai listrik semua. Nah nanti pakai listrik, nanti bahan baku baterainya kan juga harus ditambang. Nambang nanti juga merusak lingkungan juga. Nah sama saja. Makanya perlu ada kebijakan yang baik, ya. Tahun 50-an juga sampai tahun 70-an di Jepang terjadi penyakit yang namanya Minamata. Nah, itu apa? Akibat dari limbah industri yang mengandung kimia. Juga termasuk adanya meledaknya reaktor nuklir, baik itu terakhir ya kemarin yang di Jepang ya, gara-gara ada tsunami kan, itu juga. Nah, ini termasuk ada bocornya pabrik pestisida di India misalnya ya, dan sebagainya. Bahkan di Lampung juga ada, ya. Oke. Nih, di Indonesia bagaimana? Sama, pencemaran Kali Garang, Semarang, Kali Berantas di Jawa Timur. Kemudian juga tahun 70-an, bagaimana itu cerita tentang kasus burung cendrawasih, limbah tahu dan limbah babi yang ada di Sidoarjo. Ada kemudian ada kasus di Teluk Buyut ya, 2004. Di Wais Putih juga ada tahun 2002 ya. Oke. Nah, bahkan kemudian yang di ini semua ini kasusnya sampai harus masuk ke meja hijau. Ya. Oke. Maka Saudara, kalau kita pernah mendengar tentang apa sih yang pernah disampaikan oleh Rachel Carson itu juga penting banget kita ingat di situ, Saudara. Ya. Apa sih yang disampaikan oleh Rachel Carson itu? Di sana di dalam bukunya itu panitia mengatakan begini, ya. Penyakit misterius telah menyerang binatang dan manusia. Di mana-mana terdapat bayangan kematian. Musim semi yang semula indah digambarkan telah menjadi musim semi yang sunyi dan menakutkan. Bahkan dengan pandemi COVID-19 ini juga salah satu barangkali ini apa yang diceritakan dan apa yang ditakutkan oleh Rachel Carson itu, ya. Ini. Apa? Artinya, buku yang ditulis oleh Carson dengan judul The Silent Spring ini, ya, ini sebuah peringatan bahwa ada hal yang luar biasa bahayanya akibat apa? Penggunaan insektisida, baik terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya, ya kan? Jadi insektisida itu kalau kemudian digunakan kepada hama-hama penyakit itu lama-lama kan punya kekebalan juga, kan jadi repot juga nanti, ya. Nah sama dengan kita ya, kalau kita minum antibiotik itu kan dokter harus hati-hati sekali memberikan antibiotik kepada kita itu, mulai dari dosis yang terendah bahkan kemudian sampai harus dosis yang tertinggi. Lah kalau sudah dosisnya tertinggi, ya mau kasih apapun nggak akan mempan lagi penyakit kita itu, nggak akan sembuh. Sama dengan hal-hal seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Carson itu ya. Baik. Ini, nah kemudian artinya apa, Saudara? Masalah lingkungan bukan hal yang baru. Sudah ada sejak lama, ya, baik itu pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, sekarang yang baru
Yang baru itu artinya apa? Yang sekarang ini baru tren itu adalah bagaimana perhatian dunia dan kebijakan-kebijakan negara-negara untuk menangani adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan itu. Termasuk Indonesia yang namanya pajak karbon itu kan dalam rangka ini. Ya, dalam rangka pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang baik terhadap masalah lingkungan. Hanya kemudian persoalannya adalah siapa yang menanggung beban. Ya, rakyat lah. Ya, makanya kita rakyat harus hati-hati untuk nanti supaya tidak terbebani dengan pajak karbon. Ya, kalau bisa kita mengkonsumsi berbelanja barang-barang yang tidak kena pajak karbon, karena yang menanggung kan kita, bukan pengusaha, ya kan? Pengusaha mana mau dia menanggung itu semuanya pasti akan dikembalikan kepada para konsumennya. Baik, nah penyebab terjadinya masalah lingkungan itu ada apa? Kemajuan teknologi industri, ya, ada pencemaran air, udara, tanah, ada pertumbuhan penduduk yang begitu hebat, ya, meskipun di negara-negara maju itu pertumbuhan penduduknya itu ada yang minus, tetapi ternyata di daerah-daerah negara-negara berkembang itu pertumbuhan penduduknya plusnya banyak banget, gitu kan? Itu kan berperan, ya. Oke. Bagaimana juga ada penggundulan hutan di beberapa negara, meluasnya gurun pasir di Afrika Utara, bahkan di Cina kemarin juga seperti itu, ya. Oke. Dan motif ekonomi itu yang menyebabkan kemudian terjadinya banyak kerusakan dan pencemaran, ya. Kenapa? Semuanya ingin berlomba memanfaatkan sumber daya alam dengan untuk mencapai keuntungan yang ekonomis. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah cara pandang antroposentris, manusia sebagai pusat segalanya dari alam semesta, ini yang bahaya. Kalau semuanya itu dilihat dari manusia sebagai sentralnya, bahaya itu. Kenapa? Akhirnya manusia yang harus mengontrol semuanya, padahal itu enggak, harusnya tidak. Maka perlu ada etika antroposentris itu. Ya. Oke, ini saudara. Kemudian saudara, kita perhatikan juga bahwa seringkali kita dihadapkan, ya, memang apa yang disampaikan oleh oleh para pemikir yang namanya Cartesian itu memang betul juga, ya. Kalau saya pikir-pikir, ya, dia punya semboyan cogito ergo sum, ya. Artinya saya berpikir maka saya ada. Saya dan Anda itu ada karena kita mau berpikir. Tetapi dampak dari ini semua, saudara, kemudian manusia akhirnya saling berhadapan-hadapan dengan alam. Karena alam mau dikendalikan oleh manusia. Gitu loh, ya. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau manusianya tidak punya kebijakan, tidak bijak, ya akhirnya akan rusak alam kita ini. Ya, oke. Maka kemudian lahirnya kesadaran tentang lingkungan itu. Ya, kapan ini? Nah, ini mulai dari tahun 72, ya, dengan adanya konferensi dan Stockholm itu di Swedia. Ya. Kemudian tahun 81 itu deklarasi Manila itu secara regional, secara nasional itu kemudian juga terbit Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82. Meskipun sebenarnya tahun 72 kita ada seminar lingkungan hidup UNPAD tahun 72, karena seminar lingkungan hidup di UNPAD tahun 72 itu dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang akan dibawa di dalam konferensi Stockholm di Swedia itu. Gitu sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu dari awal mula terkait dengan perhatian kita secara global tentang lingkungan itu sudah ikut serta, ikut berkontribusi, karena sebelum dilakukan konferensi Stockholm tahun 72 itu Indonesia sudah melakukan seminar duluan. Kenapa? Ini diadakan dalam rangka menghadapi, ya, konferensi di Stockholm tahun 72 itu, ya. Nah, kemudian tahun 73 ada ketetapan di dalam GBHN terkait dengan persoalan kebijakan lingkungan itu. Nah, pelan-pelan kemudian tahun 82 itulah lahirlah yang namanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pertama di Indonesia, ya. Oke. Nah, sambil menyusun Undang-Undang Lingkungan Hidup,
terbentuk. Maka tahun 73 dengan adanya kebijakan lingkungan di dalam garis-garis besar haluan negara tahun 73, maka pemerintah waktu itu kemudian membentuk yang namanya Menteri Lingkungan Hidup. Ya, oke, itu secara nasional seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini saudara sekalian tadi yang kami kemukakan di awal, apa sih buku yang harus kita baca dan apa yang harus kita ini kita baca lah ya. Kalau dimiliki gitu kan saya seolah-olah memaksakan Anda beli, padahal ya memang sebenarnya wajib membeli ya. Nah, silakan nanti ini bisa dibeli di Gramedia atau nanti barangkali ada Prof. Akib, nanti ada yang dulu pernah ada yang dapat diskon ya, karena langsung dari penerbit, kemudian mengatasnamakan penulisnya itu ada diskon, ada kalau mau beli hukum lingkungan yang terbitan dari atau yang ditulis oleh Prof. Akib ini. Baik. Nah, itu jadi sekalian pengantar ya hari ini terkait dengan proses perkuliahan kita selanjutnya. Dan untuk berikutnya, apakah nanti masih kita akan menggunakan Zoom atau tidak, kita akan lihat keterangan yang akan datang. Tetapi paling tidak semua materi kami sudah siapkan ada di dalam V-Class. Ya. Baik, saudara sekalian, demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan dan ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Ini sampai sore ini sudah yang bergabung ada 33 ya. Karena yang 2 orang itu kan kami dan dari Magister Hukum. Kami persilahkan, ada pertanyaan Mbak Mas, silahkan. Apa malah ngantuk semua ini? Nah, jangan-jangan bapaknya ngetuprus tadi, mbak-mbaknya ketiduran ya. Oke, yang penting saudara-saudari tidak dalam perjalanan ya, karena saya tidak berharap sekali bahwa perkuliahan ini diikuti dalam sebuah perjalanan sehingga nanti bisa berbahaya di dalam perjalanan Anda. Baik, ada pertanyaan atau mungkin tanggapan? Boleh? Mau ditanggapi boleh, ada pertanyaan boleh. Kalau pertanyaan, kalau nggak bisa saya jawab, bukan berarti kemudian harus saya jawab. Jawaban saya kan harus mencari jawaban dulu. Kalau nggak bisa dijawab, ya harus cari jawaban dulu. Ya. Oke, pertanyaan saya kemudian kalau nggak ada. Apakah ini adik-adik sudah mengisi KRS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mengisi sendiri atau diisikan dari Magister Hukum? Diisikan sendiri, Pak. Alhamdulillah, kalau diisi sendiri berarti mandiri anak-anakku sekarang ya. Oke, ya baik. Kalau sudah mengisi, tapi jangan salah mengisinya ya. Takutnya begini loh, saya itu ikut kuliah apa, tetapi ternyata yang muncul di KRS apa gitu loh. Jangan sampai ya. Dan ikuti panduan yang ada dan di dalam kurikulum yang sudah pernah kami share itu sudah ada. Semester 2 itu yang wajib apa saja, yang boleh ngambil untuk minat apa saja ya. Tapi nampaknya ini untuk semester ini 4 wajib dan 4 wajib dan 2 mata kuliah konsentrasi ya. Oke, itu saja yang perlu kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan, saya anggap adik-adik sudah paham kaitannya dengan proses perkuliahan menggunakan V-Class maupun menggunakan Siakadu. Dan tentu kami ingatkan adik-adik untuk mengikuti masuk di V-Class, tolong nanti first name-nya itu tuliskan nama lengkap, kemudian username-nya itu tuliskan itu NPM-nya atau ID number-nya, ID-nya juga NPM-nya. Semuanya. Jadi jangan sampai menuliskannya kebalik-balik sehingga nanti begitu kami unduh di V-Class kami harus metani satu-satu, harus ngecek satu-satu lagi ini mahasiswa siapa, NPM-nya berapa. Nah, itu seringkali terjadi. Itu kan membuat dosennya gemes ya. Bahkan kalau nilainya itu tidak maksimal ya sudah diabaikan saja. Kalau pekerjaannya bagus nggak apa-apa, tapi kalau pekerjaannya kira-kira tidak ini malah dosen bikin marah dosen ya.
Jadi jangan membuat dosen itu darahnya tinggi, makanya ikuti ya, saran Bapak. Saya rasa demikian adik-adik sekalian ya. Terima kasih, selamat sore. Jaga kesehatan kita semuanya, karena ini ternyata Omikron di Lampung ini sudah semakin merajalela karena kita pada Lampung masuk ke level 3, sehingga memang yang seharusnya kita sudah boleh kuliah secara luring, ternyata kita tetap harus daring. Ya, semuanya itu ada baiknya juga ada kekurangannya, tetapi kita ambil aja yang positif aja kondisi kita ini semuanya ya. Baik, terima kasih, selamat sore, sampai ketemu di lain waktu ya. Terima kasih, saya izin live. Ya, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.